Halo semua, apa kabar? Jumpa lagi dan saya Erwin dari Winstock Indonesia. Dan bagaimana nih hari ini tradingnya? Hari ini ngantuk ya. Sampai dengan jam 3 sore tadi transaksi baru 3 triliun, baru 5 triliun aja. Miris sebenarnya. Dan ketika saya ngobrol sama Direktur Kanan Putri Sekuritas, dia teringat kalau kondisi saat ini sama seperti ketika market belum COVID-19. Jadi sebelum COVID-19 sebenarnya market sudah was-was, sudah hati-hati ya. Market itu selalu bereaksi lebih cepat ya. Jadi sebelum COVID sebenarnya sudah ada tanda-tanda sampai akhirnya muncul COVID. Jadi kita nggak mau thinking negatif sebenarnya. Cuma dengan transaksi negatif, transaksi yang cenderung semakin kecil ini, kita jadi deg-degan juga. Jadi saran saya, kalau teman-teman sudah lihat porsinya, kondisinya, profitnya udah cukup besar ya, sisain uang untung deh, sisain uang untung, karena kita tidak tahu ke depan seperti apa. Ya, kalau memang masih bisa naik lagi, ya good ya, bagus. Tapi kalau sampai memang akan ada koreksi, ya udah. Kemarin saya ada bilang kalau kemungkinan di bulan Desember ada kemungkinan ada window dressing. Sebenarnya tidak tanpa alasan saya ngomong begitu. Saya cukup optimis sih sebenarnya dengan kondisi market. Sekarang pilihannya kalau market kayak begini terus akan jadinya buruk. Jadi mau nggak mau harus ada action dari para pelaku pasar untuk bikin transaksi bergairah lagi. Sebenarnya apa sih yang bikin mereka takut? Ada beberapa hal. Pertama adalah kebijakan The Fed yang nanti di akhir tahun cenderung kayak istilahnya kayak dia kan dalam 2 periode terakhir ini ketika mengumumkan suku bunga kan dia nggak naikin, dia tetap stay. Nah, kemungkinan kalau data inflasinya buruk ya, dia mau nggak mau harus naikin suku bunga lagi ya. Ini yang saya rasa yang jadi katalis negatif dari pasar saat ini, yang membuat pasar itu wait and see. Plus ditambah dengan kondisi dolar yang masih ada di level atas ya, dan dengan suku bunga 10 year US bond ya, 10 tahun 10 tahun US bond punya yield ya yang ada di level 4% lebih, membuat para investor berpikir daripada saya nabung di instrumen yang beresiko, mending saya di sana dia cari aman. Toh US dollar saat ini lagi powerful banget gitu ya. Jadi mereka pada antisipasi ke sana. Nah, tapi ada beberapa katalis positif nih nanti di awal tahun 2024 ya. Especially di bulan Februari, LQ45 akan inti istilahnya mereka itu yang masuk ke dalam LQ45 itu pembobotannya menggunakan metode yang berbeda dengan sebelumnya. Ya sebenarnya penerapannya sudah mulai diterapkan beberapa waktu kemarin ya berdasarkan aturan free float. Nah, nanti yang bulan Februari ini mereka sudah tidak ada sunset lagi, jadi langsung diterapkan. Jadi nggak ada lunak-lunak lagi. Yang free floatnya nggak sesuai dengan market, mereka akan keluarkan dari indeks. Nah, saham-saham ada potensi saham-saham yang masuk ke dalam LQ45. Ada yang keluar pasti ada yang masuk. Nah, yang masuk ini kalau valuasi dan fundamentalnya bagus, tentu saja akan jadi katalis positif kan. Dan kita lihat-lihat tadi analisa brand dan cuan ya potensi untuk masuk LQ45. Wow banget kan. Ya, kita tunggu aja ya. Nah, kalau sampai memang begitu berarti tren kedua saham ini masih dalam tren yang bagus ya. Uh,
kalau sampai memang akan ada koreksi pun rasanya masih relatif koreksi sehat hitungannya. Ya, kita kita tipikalnya front runner ya. Analisa dulu apakah benar atau salah, kita lihat lagi nanti sembari kita bereaksi terhadap kondisi apa yang akan terjadi. Seperti kayak besok akan nanti malam sih tepatnya akan dirilis rebalancing MSCI. Itu para pelaku pasar lagi nantiin itu ya. Ya trader-trader Indonesia lah ya lagi nantiin kira-kira apa nih yang masuk apa yang keluar gitu ya. Ya moga-moga itu sih jadi katalis positif buat besok. Oke, kita masuk ke market review aja. Nah, ini IHSG kita hari ini ya. Transaksi kecil banget, cuma 6,38 triliun dan asing net sell di minus 67 miliar. Ya, sesuai dengan kalkulasi kita ya. Kalau dia bisa bertahan di atas, bisa naik, kita berharap bisa naik di atas skyline, harusnya bagus. Dan ya, hari ini sempat strong, sempat bagus. Harapan saya nanti juga besok bisa berlanjut. Breakout di atas 6.886 ini, jadi target 6.966 terdekatnya saat ini ya. Syukur-syukur bisa melampaui 7.000 di akhir tahun. Itu harapan kita semua ya. Tapi mungkin bergerak perlahan saat ini dengan 6.966 sebagai resistannya, area resisten. Terus sektoralnya bagaimana? IDX Basic pelan-pelan mulai naik ya. Semoga bisa berlanjut. Terus consumer cyclicals juga sama ya. Moga-moga besok juga bisa lanjut nih. Ketemu support rebound ya. Sektor energi cakep ya. Rasanya kayak telat panasnya gitu ya. Kalau tahun kemarin di bulan September udah ngegas sektor ini, yang kali ini mungkin lebih pelan di sektor. Mungkin dia mulai ngegas di bulan November pertengahan jelang November akhir baru ngegas. Sektor finance ya good, mencoba bertahan di level ini. Moga-moga besok bisa naik lagi. Healthcare ada tanda-tanda reversal ya, rebound. Industri juga ditahan di support, level support. Infrastruktur juga sama, menarik nih. Kita menanti breakout lanjutan ya dari emiten yang ada di dalam infrastruktur ini. Terus consumer non cyclicals ya ada di support bagus. Kalau dia bisa rebound lagi, dia modelnya pokoknya flip flop dan cenderung bikin rambut, bikin ekor. Harusnya oke ya ini ya. Dia lagi di support juga, support sideways di range-nya, harusnya beli dan target jual di atas ini. Properti malu-malu mau ya. Harusnya insentif PPN, free PPN untuk rumah tapak di bawah 2 miliar harusnya itu menjadi katalis positif nanti. Kita tunggu laporan keuangan, jelang-jelang rilis laporan keuangan, mesti itu jadi katalis untuk sektor ini bisa rebound. Tekno bagus ya, nice ya. Semoga besok bisa breakout di 4230 ini. Berarti artinya saham Goto besok bisa lanjut lagi ya. Saat ini 82 jadi resisten kuat. Kalau besok bisa rebound, maksudnya melampaui 82, silakan atur strategi buy-nya. Transportasi, ya ini transaksi kecil lah ya. Ini mau naik mau turun nggak terlalu kelihatan gimana gitu ya. Ya manfaatin posisi mungkin ya menjelang akhir tahun transportasi ini bisa lumayan ngegas lah. Oke, itu market review kita dan ulasan yang kita rekomendasikan hari ini. Kemarin apa aja? Pertama INKP. INKP tadi udah bagus-bagus ya, tapi bikin galau. Moga-moga besok bisa lanjut naik lagi. Sejumlah katalis positif ada di dalam emiten ini, termasuk dengan dia bangun pabrik ya atau akuisisi, harusnya juga pokoknya agresif dan INKP narasinya bagus. Indofood, ya Indofood ini
bikin galau padahal tadi pemain bagus. Ya, khas emiten berbobot besar ya. Harusnya besok masih lanjut lah ini. Terus kemudian ada BRMS. Ya, ini slow but sure, pelan-pelan mau naik rebound lagi. Terus S Hardware. Bikin galau aja ya. Padahal tadi udah bagus-bagus sih. Saya lihat potensi pola berulang nih kayak gini. Harusnya besok bisa satu kali tarikan jak gitu naik langsung. S Hardware, habis itu last but not least yaitu Semen Indonesia. Aduh, ya dia sayang dibikin lower low, good newsnya ada volume, jadi transaksi cukup besar. Moga-moga dia bisa comeback ya atau tertahan. Pokoknya seperti saya bilang tadi kemarin, beli di level 6 ribuan gitu atau mungkin 6.100 gitu, mesti itu adalah good deals ya buat semen Indonesia ini. Atau mungkin di bawah 6.000 sekarang nggak pernah, dia 6.000 paling bottom ya, coba aja buy on weakness di 6.000. Oke, itu aja market review, ulasan serta rekomendasi untuk tanggal 15 November 2023. Ya, moga-moga besok lebih bergairah marketnya. Hari ini benar-benar lagi ngantuk sih, tapi overall slow but sure, emiten kita nggak minus juga, nggak minus jelek juga, yang nggak naik eksplosif. Ya, kita coba lihat besok ya. Oke, itu dulu market review, ulasan serta rekomendasi. Sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.